Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar? Udah lama ya, Kak Keisha kok nggak ngeliat wajah teman-teman lagi. Udah lama kita nggak bersekutu secara tatap muka. Tapi apapun itu, di tengah keadaan ini, kita masih bersyukur kita masih boleh dipertemukan nih. Meskipun nggak bertatap muka, tapi Kak Keisha masih boleh menyapa teman-teman, ya. Nah teman-teman, hari ini kita merayakan sebuah hari raya yang spesial, yaitu Hari Raya Pentakosta. Apa sih Hari Raya Pentakosta itu? Nanti kita akan sama-sama belajar untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam setiap keadaan apapun, kami merasakan perlindungan tangan Tuhan yang selalu menjaga kami. Kali ini kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong melalui Roh Kudus untuk menerjemahkannya, sehingga kami anak-anak Tuhan dapat melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, amin. Teman-teman, sebelum kita akan nanti baca ya, teks kita hari ini, Kak Keisha mau cerita dulu. Teman-teman ingat nggak beberapa hari yang lalu ada seorang anak di Kota Makassar ya, yang inisialnya aja ya namanya tuh inisialnya tuh RL. Umur dia 12 tahun. Hari itu dia sedang naik sepeda membawa barang dagangannya. Kalau di Makassar namanya jalan kote ya. Tapi kalau di sini namanya ya kayak pastel lah gitu teman-teman. Di sebuah hari dia sedang berjalan membawa dagangannya gitu ya. Dagangan ibunya, tapi dia yang mengantarkan ke sebuah tempat dagangannya itu. Di sebuah jalan dia naik sepeda. Tiba-tiba ada sekerumunan anak-anak remaja yang mungkin saja umurnya tuh jauh lebih besar daripada dia. Nah, teman-teman nanti bisa lihat gambarnya di sini ya, gambar si RL itu tadi ya. Teman-teman pasti tahu kok sebenarnya cerita ini. Pernah mungkin ngikutin. Nah, di hari itu kerumunan banyak, ya nggak banyak banget sih ya, mungkin ada sekitar 5 atau 6 orang cowok-cowok remaja tuh mengelilingi si RL, membuli dia. Dan teman-teman parahnya lagi bukan hanya ngebully doang, tapi mereka tuh pakai didorong, jadi si RL itu sampai terjerembab, jatuh gitu ya ke selokan, lalu agak ya mungkin sedikit dipukul begitu ya. Videonya sih banyak, teman-teman nanti bisa lihat ya. Tapi menyedihkan sekali ya teman-teman. Hal ini, pembulian yang pakai tindakan kekerasan ini masih terjadi ketika kita ada di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan. Bukankah seharusnya ketika pandemi ini terjadi, kita tuh seharusnya semakin menolong orang lain, semakin bisa bertenggang rasa kepada orang lain, semakin bisa menghormati dan menghargai orang lain. Tapi kenapa ya, di tengah-tengah kondisi yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan ini, kok masih ada saja orang yang berbuat jahat kepada sesamanya? Nah teman-teman, cerita si RL ini menjadi viral sehingga dia dipertemukan dengan beberapa pejabat negara gitu ya, dikasih hadiah dan hal-hal yang luar biasa lah begitu. Dan si pembuli ini, terutama ada satu anak remaja, si pembuli ini akhirnya nggak tahu nih Kak Keisha ditangkap polisi atau apa. Tapi setelah cerita itu viral, pada akhirnya si anak ini, si RL ini dibela begitu. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita, sewaktu kita masih sekolah ya, beberapa bulan yang lalu lah teman-teman masih sekolah, mungkin teman-teman pasti udah tak pernah tahu ya, ada di sekeliling kita yang suka ngebully, suka mengejek, mulai dari manggil nama orang tua ya, mungkin karena dia badannya gendut, badannya besar begitu ya, atau ceking banget, kita bisa bully dia habis-habisan. Mungkin aja, bukan teman-teman ya, mungkin aja ada teman-teman lain yang membulinya tuh luar biasa kejam sampai si anak ini mungkin nggak berani masuk sekolah. Nah teman-teman, menyedihkan sekali ya, melihat dampak dari ketika kita sangat mudah mengejek orang lain, itu kita bukan hanya menyakiti hatinya, tapi kalau kita sadari kita sedang menyakiti hati Tuhan yang menciptakan dia menjadi sebuah manusia yang baik. Lalu apa sih kaitannya Kak Keisha dengan Hari Raya Pentakosta ini? Teman-teman, sebelum Kak Keisha akan mengkaitkannya gitu ya, sebelum Kak Keisha akan menerangkannya, hubungannya apa peristiwa pembulian si RL atau peristiwa pembulian
teman-teman di sekolah ya, teman-teman kalian di sekolah gitu ya, yang kalian lihat sendiri dengan apa yang menjadi berita dari firman Tuhan tentang apa artinya Roh Kudus yang sudah diturunkan pada waktu itu dan sekarang juga yang sudah diturunkan kepada kita. Kak Kisha akan baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kak Kisha mau baca dulu ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Teman-teman, Kak Kisha mau cerita sedikit nih. Pada waktu itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 setidaknya kita bisa tahu bahwa di Yerusalem telah berkumpul rasul-rasul atau murid-murid Yesus yang sebelumnya, kalau teman-teman ingat, peristiwanya adalah Yesus naik ke surga, gitu ya. Dan mereka menunggu di Yerusalem, berdoa, berkumpul di satu ruangan untuk menunggu hari, waktu di mana Tuhan yang sudah menjanjikan Roh Kudus itu turun akan diberikan. Nah, hari itu, pada waktu itu, di hari Pentakosta itulah Roh Kudus diberikan. Ketika mereka semua berkumpul di satu rumah, pada waktu mereka berkumpul, terasalah sebuah tiupan angin yang sangat keras yang memenuhi seluruh ruangan itu, dan mereka semuanya dihinggapi oleh Roh Kudus yang pada waktu itu dilihat seperti lidah-lidah yang seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau kita baca, nanti teman-teman baca sendiri ya, di ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Apa sih yang dilakukan oleh Roh Kudus pada waktu itu? Teman-teman, orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus itu adalah murid-murid dari Galilea. Mereka tidak bisa bahasa lain kecuali bahasa mereka, bahasa Yahudi, bahasa daerah mereka. Tetapi Roh Kudus yang hinggap di atas mereka masing-masing itu membuat mereka berbahasa lain. Berbahasa apa? Banyak banget. Nanti teman-teman bisa baca di ayat ke-9 sampai di ayat yang ke-11. Bukan hanya bahasa Yahudi saja, tapi bahasa Arab, bahasa orang Kreta, dan bahasa semua orang asing lainnya yang pada waktu itu di Yerusalem yang berkumpul bukan hanya rasul-rasul atau murid Yesus, tapi seluruh orang Yahudi dan orang asing yang beragama Yahudi yang pada waktu itu sedang merayakan Pentakosta versi orang Yahudi. Gitu ya. Jadi mereka punya kebiasaan, Pentakosta orang Yahudi itu adalah sebuah perayaan ucapan syukur atas berkat yang melimpah melalui pertanian yang Tuhan beri. Mereka harus berkumpul di Yerusalem untuk mempersembahkan apa yang sudah mereka usahakan, apa yang sudah Tuhan beri melalui usaha mereka masing-masing. Nah, ketika orang itu berkumpul, ketika orang banyak itu berkumpul dan mendengar ada sebuah bunyi angin yang keras, dan luar biasanya adalah rasul-rasul murid Yesus ini yang tidak bisa berbahasa asing, tiba-tiba bisa berbahasa asing ketika Roh Kudus itu hinggap di atas mereka. Lalu bahasa asing apa sih yang sebenarnya artinya tuh apa sih? Kalau teman-teman baca ya di Kisah Para Rasul 2 di ayat yang selanjutnya, kita akan baca bahwa dalam bahasa asing itu Roh Kudus membuat para rasul itu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Melalui karunia bahasa asing, Roh Kudus membuat seseorang yang pada awalnya tidak bisa melakukan hal itu, tidak bisa tiba-tiba berbahasa langsung gitu ya. Misalnya teman-teman hari ini kalau bahasa Inggris hampir semua mungkin kita tahu ya. Misalnya bahasa Jepang atau bahasa Filipina, Tagalog, susah banget kan ya. Tiba-tiba Roh Kudus bisa cepat gitu membuat. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang kasih Allah. Sehingga orang-orang asing yang bahasanya dipakai oleh salah satu dari sekian banyak rasul-rasul mengerti dan mendengar tentang karya Allah. Teman-teman, Roh Kudus menolong para rasul untuk melakukan perbuatan baik dan memberitakan pekerjaan Allah. Mari kita bertanya dalam hati kita,
Roh Kudus yang sebenarnya sudah ada dalam hatimu, dalam hati Kak Keisha, sedang menggerakkanmu untuk melakukan apa? Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Roh Kudus yang ada roh Allah, roh Yesus yang hidup dalam hati kita, sedang membuat kita menjadi anak-anak yang baik, sedang membuat kita menjadi anak-anak yang memberitakan pekerjaan Allah. Mungkin kita nggak bisa ngomong di depan, tapi melalui hidup kita, Roh Kudus membuat kita bersama-sama mampu untuk memberitakan kasih Allah. Oleh karena itu, Kak Keisha yakin banget teman-teman adalah anak-anak baik yang tidak dipakai oleh Roh Kudus untuk membuli, ya kan? Roh Kudus sedang pakai kita untuk menolong sesama kita, apalagi di masa-masa seperti ini. Roh Kudus sedang memakai kita untuk menjadi anak-anak yang peka pada apa yang sedang menjadi kesulitan orang tua kita. Roh Kudus sedang menolong kita untuk berubah. Mungkin dahulunya kayak Kak Keisha nih dulu juga egois, maunya dibeliin HP, maunya dibeliin motor, maunya dibeliin ini itu, nggak ngerti pergumulan orang tua bagaimana. Tapi hari ini kita bersama-sama belajar bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada setiap kita sebenarnya sedang menolong kita untuk menjadi anak yang baik, dan melalui hidup kita yang baik itu pada akhirnya orang melihat karya Allah yang luar biasa. Tapi apakah itu cukup? Ya, kadang-kadang kita butuh perjuangan teman-teman. Karena apa? Nih teman-teman, kalau baca di Kisah Para Rasul itu nggak banyak loh orang yang, mesti Kak Keisha bukan nggak banyak ya, tapi ada aja orang yang masih nyinyir. Ada orang yang memuji, iya, tapi ada orang yang lain menyindir begini di ayat 13. Mereka tuh sedang mabuk aja sama anggur manis. Alah, mereka tuh ngomong tentang karya Allah, mereka tuh sedang mabuk. Nah teman-teman, dalam perbuatan baik pasti selalu ada tantangan. Mungkin kita pernah dicibir karena kita membantu orang lain. Mungkin kita pernah dibilang, sok suci lu, sok bersih lu, atau apapun itu karena kita menolong teman kita, atau kita menolak teman kita untuk merokok, mungkin. Tapi ingat teman-teman, Roh Kudus ada dalam hati kita, membuat kita menjadi anak-anak yang baik. Apapun yang pernah kita lakukan, semua dosa dan kesalahan yang membuat hati Tuhan sedih, hari ini Tuhan yang sudah memberikan kepada kita Roh Kudus di hari raya Pentakosta mau meyakinkan kita bahwa Kak Keisha, kamu, siapapun yang sedang menonton adalah orang-orang yang punya potensi untuk menjadi orang yang memberitakan kabar baik tentang Allah melalui semua hal yang kita bisa. So, teman-teman, ketika masih ada hidup yang masih Tuhan beri, siapapun yang ada di sekeliling kita, adik, kakak, emak, engkong, sahabat, orang tua, siapapun itu, yuk kita berbuat baik. Ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain di sekitar kita. Selamat Hari Raya Pentakosta ya, selamat menjadi anak-anak yang baik. Sampai ketemu di waktu yang baik ketika kita nanti boleh ketemu tatap muka, kita bisa bersyukur kepada Allah. Sampai ketemu lagi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!